Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur ahfaz ayyidna dhatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung dan berbahagialah mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan keimanannya, kemudian melaksanakan sholat, mendirikan sholat dengan hati yang khusyuk, dengan jiwa yang khusyuk, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk dalam sholat adalah satu hal yang diharuskan untuk setiap mukmin yang melaksanakan sholat. Dan untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat ini perlu adanya menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati, di dalam diri, di dalam pikiran, di dalam gerak dan di dalam baca kita ketika sedang melaksanakan sholat. Tanpa adanya hadir Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita, maka khusyuk itu tidak akan ada. Banyak orang yang Allahu Akbar bacaannya, tapi hatinya kemana-mana, ingatannya datang dari sana, datang dari sini, hingga khusyuknya hilang. Memang dikatakan khusyuk dalam salat cukup Allahu Akbar, kita mengingat Allah sudah termasuk khusyuk. Jadi salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut ukuran biqadri khusyuk, menurut ukuran kekhusyukan, ingatnya, fokusnya seorang mukmin melaksanakan sholat tersebut. Maka guru kami yang mulia Tuan Guru Kiai Haji Abdul Qadir Rahman radhiyallahu, semoga Allah selalu merahmati beliau. Beliau menyampaikan tujuan sholat itu adalah af'alullah. Sederhana ucapan ini. Tujuan sholat itu adalah kehendak, perbuatan Allah. Artinya apa? Ketika kita sedang sholat Allahu Akbar, lisan kita berzikir, membaca ayat Al-Quran, membaca tasbih, membaca doa-doa sholat. Hati kita menghubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu, gerak kita, bacaan kita itu tidak ada kecuali hanya atas kehendak Allah. Kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Kita fana, kita hilang, yang ada adalah Allah. Itu tujuan sholat adalah af'alullah, bukan pekerjaan kita, tapi Allah lah yang menggerakkan kita, Allah lah yang bergerak, bukan diri kita. Sehingga pikiran kita hadir untuk Allah, kemudian hati kita hadir tertuju kepada Allah. Allah ada dalam diri kita, Allah ada dalam ucapan kita, Allah ada dalam ingatan kita, Allah ada dalam hati kita. Sehingga kita bisa khusyuk merasakan bagaimana kehadiran Allah. Itulah khusyuk itu, merasakan kehadiran adanya Allah dalam Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam badan kita. Sehingga gerak perbuatan kita, apapun ucapan kita, seolah-olah kita tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan sholat adalah af'alullah. Tujuan sholat itu adalah pekerjaan, kehendak, perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata.
Kita hanya melakukan, Allah lah yang memuji dirinya, hanya Allah lah yang bertasbih untuk dirinya. Kita hanya memuji untuk Allah, kita tidak ada. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan cara, dengan praktik yang demikian itu akan bisa membantu untuk kita sampai kepada khusyuk pada sholat. Mari kita belajar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam gerak kita. Kita khusyukkan diri kita. Kalau ada bayang-bayang pikiran yang datang, kita hilangkan. Kita balikkan hati kita kepada Allah, kita balikkan ingatan kita kepada Allah, kita pusatkan pikiran dan perbuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah salat kita akan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi manfaat yang berguna untuk kita semua. Allahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.